Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Wahyu Agustiana, NPM 262110198. Dan ini teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Susiwardani, NPM 2621110143. Yang kami hormati Ibu Dosen Diah Kusbiantari MSI selaku dosen pembimbing perkembangan anak usia dini. Kami dari Universitas IFET Semarang dari Prodi Perguruan Pendidikan Anak Usia Dini akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip perkembangan anak usia dini. Prinsip-prinsip perkembangan anak usia dini. Cara anak usia dini berkembang memiliki ciri tersendiri. Banyak pandangan yang dikemukakan para ahli tentang perkembangan anak usia dini ini. Salah satunya adalah yang pertama, perkembangan aspek atau ranah fisik, sosial, emosional, dan kognitif anak saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Perkembangan dalam suatu aspek dapat bersifat membatasi atau mendukung perkembangan pada aspek lainnya. Misalnya, perkembangan fisik motorik anak dalam hal kematangan, alat-alat ucap, atau artikulator akan memudahkan anak dalam perkembangan bahasa, khususnya dalam pengucapan berbagai kosakata. Sebaliknya, ketika anak sedang terfokus untuk belajar berjalan, misalnya pada perkembangan bicaranya seolah-olah terhenti sejenak. Kedua, perkembangan fisik atau motorik, emosi, sosial, bahasa, dan kognitif anak terjadi dalam suatu urutan tertentu yang relatif dapat diramalkan. Kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan anak dibangun berdasarkan pada apa yang sebelumnya telah diperolehnya. Meskipun terdapat berbagai variasi perkembangan anak sesuai kultur budaya setempat, namun secara urutan perkembangan tersebut mengikuti pola dan urutan tertentu yang dapat dipikirkan. Yang ketiga, perkembangan berlangsung dalam rentang yang bervariasi antar anak dan antar bidang pengembangan dari masing-masing fungsi variasi. Ini terjadi dalam dua dimensi. Yang pertama yaitu variasi keunikan tiap anak sebagai individu. Variasi dari rata-rata perkembangan anak artinya bahwa anak menentukan urutan perkembangan usia dan hanyalah merupakan indeks kasar yang bersifat perkiraan saja, sehingga kemungkinan akan terdapat variasi perkembangan di antara anak yang berusia sama. Sedangkan variasi keunikan berkembang tiap anak artinya bahwa tidak ada anak yang perkembangannya sama persis meskipun anak kembar. Tiap anak akan memiliki keunikan tersendiri yang dapat terjadi dalam hal kepribadiannya, temperamen, yang gaya belajar, latar belakang pengalaman atau latar belakang keluarga. Yang keempat, pengalaman awal anak memiliki pengaruh kumulatif dan tertunda terhadap perkembangan anak. Pengalaman awal memiliki pengaruh kumulatif, artinya bahwa jika suatu pengalaman jarang terjadi, maka hanya berpengaruh sedikit terhadap perkembangan anak. Sebaliknya, jika suatu pengalaman yang sama sering terjadi berulang-ulang, maka akan berpengaruh kuat dan bertahan lama pada anak. Yang kelima, perkembangan anak berlangsung ke arah yang makin kompleks, khusus, terorganisasi, dan terinteraksi. Artinya anak secara bertahap belajar dari hal-hal yang sederhana dan konkret, kemudian berlanjut mempelajari hal-hal yang lebih sulit. Banyak
menggunakan simbol dan abstrak, misalnya melalui tulisan, gambar, atau penjelasan. Anak juga mulai memahami dunia sekitarnya dengan lebih mendalam, sehingga pemahaman ini menyatu atau terinternalisasi dalam dirinya. Misalnya, awalnya anak hafal berbagai benda yang ada di dalam rumahnya, lambat ataupun anak mulai paham tentang posisi, bentuk, atau segala hal tentang berbagai benda tersebut secara terperinci. Yang keenam, perkembangan dan cara belajar anak terjadi dan dipengaruhi oleh konteks sosial budaya yang majemuk. Konteks sosial budaya ini dimulai sejak dari lingkungan keluarga, pendidikan, sampai masyarakat secara umum. Berbagai jenis lingkungan tersebut akan saling berhubungan dan semuanya berpengaruh terhadap perkembangan anak. 7. Anak adalah pembelajar aktif yang berusaha membangun pemahamannya tentang lingkungan sekitar dari pengalaman fisik, sosial, dan pengetahuan yang diperoleh. Anak berperan dalam perkembangan dan pembelajarnya sendiri saat anak berinteraksi dengan pengalaman sehari-harinya di rumah, sekolah, atau masyarakat. Sejak lahir, anak telah terlibat secara aktif dalam membangun pemahaman mereka sendiri melalui berbagai pengalaman dengan dunia sekitarnya. Pemahaman ini juga diperantarai oleh lingkungan sosial, terutama oleh lingkungan keluarga pada masa bayi dan pada umur 3 tahun pertama. Yang ke-8, perkembangan dan pembelajar merupakan interaksi kematangan biologis dan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Lingkungan fisik adalah berbagai benda atau peristiwa yang dapat diamati anak, sedang lingkungan sosial adalah manusia atau anak maupun orang dewasa di sekitar anak. Meskipun awalnya terdapat perbedaan pandangan tentang mana yang lebih dominan bagi perkembangan anak, keturunan atau lingkungan, saat ini diakui bahwa keduanya saling berinteraksi dalam perkembangan dan belajar anak. Yang ke-9, bermain merupakan sarana penting bagi perkembangan sosial, emosional, kognitif anak dan menggambarkan perkembangan anak. Meskipun bermain seolah-olah hanya untuk bersenang-senang bagi anak, namun bermain memiliki manfaat yang sangat besar bagi perkembangannya. Manfaat bermain tersebut antara lain adalah: yang pertama, memberikan kesempatan pada anak untuk memahami lingkungan dan berinteraksi sosial, mengekspresikan dan mengendalikan emosi, meningkatkan kemampuan simbolik anak dalam menyatakan ide, pikiran, dan perasaannya, menyelesaikan konflik, dan mengembangkan kreativitas, dan lain-lain. Yang ke-10, perkembangan akan mengalami percepatan bila anak berkesempatan untuk mempraktikkan berbagai keterampilan yang diperoleh dan mengalami tantangan setingkat lebih tinggi dari hal-hal yang telah dikuasainya. Teori motivasi menyebutkan seseorang, termasuk anak, cenderung malas dan tidak termotivasi ketika dihadapkan pada hal-hal yang terlalu sulit atau terlalu mudah. Hal-hal yang dianggapnya terlalu mudah akan membuatnya cepat bosan, sedangkan hal-hal yang dianggapnya terlalu sulit akan membuatnya anak takut gagal sehingga ia mudah mengalami frustasi. Yang ke-11, anak memiliki modalitas beragam. Antara lain ada tipe visual, auduktif, kinestetis, atau gabungan dari itu. Untuk mengetahui sesuatu sehingga dapat belajar hal yang berbeda dengan cara berbeda pula, dapat memperlihatkan
Hal-hal yang diketahui, prinsip perbedaan modalitas pada teori psikologi belajar menyebutkan bahwa seseorang mengalami lingkungan dengan banyak cara dan cenderung memiliki cara belajar yang disukai atau lebih kuat pengaruhnya bagi dirinya sendiri. Yang ke-12, kondisi terbaik anak untuk perkembangan dan belajar adalah dalam komunitas yang menghargainya, memenuhi kebutuhan fisiknya, dan aman secara fisik maupun psikologis. Kondisi demikian akan cenderung anak untuk mengekspresikan dan mengaktualisasikan dirinya sendiri. Jika tidak ada tekanan psikologis, anak akan bebas bergerak, berperilaku, dan menyebutkan pendapat. Jika anak merasa aman secara fisik, dia akan terhindar dari hal-hal yang dapat membahagiakan dirinya. Anak usia dini memerlukan kreativitas atau aktivitas fisik yang membuat mereka aktif. Hal ini akan membantu pembentukan kepercayaan dirinya. Prinsip-prinsip perkembangan tersebut dapat kita gunakan sebagai acuan dalam menyelenggarakan pendidikan untuk anak usia dini. Pada penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, terdapat 4 prinsip utama yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, holistik dan terpadu. Pendidikan anak usia dini perlu dilakukan dengan terarah ke pengembangan segenap aspek pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak, serta dilaksanakan secara terintegrasi dalam suatu kesatuan program yang utuh dan proporsional. Yang kedua, berbagai basis keilmuan. Praktek perkembangan anak usia dini yang tepat perlu dikembangkan berdasarkan temuan-temuan terkini dalam bidang ilmu yang relevan. Yang ketiga, berorientasi pada perkembangan anak PAUD perlu dilaksanakan sesuai dengan karakteristik dan tingkat perkembangan anak, sehingga proses pendidikan yang dilakukan bersifat tidak terstruktur, informal, responsif terhadap perbedaan individual anak, dan melalui aktivitas langsung dalam suasana bermain. Yang keempat, berorientasi pada masyarakat. Pendidikan anak usia dini perlu berorientasi pada masyarakat karena anak adalah bagian dari masyarakat dan sekaligus sebagai generasi penerus masyarakat. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.